Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan aku Rahma Alia dari kelas IKMA, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya, Angkatan 2023. Nah, pada video kali ini aku bakal ngejelasin dikit nih mengenai salah satu materi dari mata kuliah dasar kebijakan kesehatan, yaitu aktor kebijakan. Langsung aja yuk. Nah, mungkin kita mulai dari apa sih itu aktor kebijakan? Menurut Nash, aktor kebijakan merupakan orang-orang yang memiliki kepentingan dan dipengaruhi oleh isu strategis atau masalah kebijakan yang masih berkembang, yaitu termasuk orang-orang yang memiliki kekuasaan ataupun yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi isu atau masalah tersebut. Nah, pendapat satu lagi itu dikemukakan oleh Bius. Menurut Bius, aktor kebijakan itu merupakan semua pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam setiap tahap siklus pengembangan kebijakan, yaitu termasuk orang-orang yang menyusun, mengadvokasi, dan juga melaksanakan hingga merasakan dampak dari kebijakan yang dilaksanakan tersebut, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, aktor kebijakan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dari pemerintah atau yang resmi, dan yang kedua itu dari non-pemerintah atau yang tidak resmi. Nah, selanjutnya mungkin aku bakal ngasih contoh nih teman-teman, aktor kebijakan dari pemerintah atau yang resmi. Nah, di sini aku ambil contoh dari sektor yang resmi atau dari pemerintah, yaitu dari pihak-pihak yang berasal dari Kementerian Perindustrian. Nah, nama kebijakannya ataupun kebijakan yang dibuat adalah hilirisasi industri. Mungkin dari kalian masih ada yang bingung nih, hilirisasi itu apa sih? Jadi, hilirisasi itu adalah suatu strategi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam suatu negara. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah, termasuk juga di sektor non-migas seperti coklat, kopi, dan juga kelapa sawit. Tapi nih ya, sayangnya Indonesia itu masih cenderung mengekspor bahan-bahan yang masih bahan mentah gitu, bukan bahan olahan. Dimana kalau kita ngekspor bahan mentah, itu harganya itu relatif lebih rendah dibandingkan kalau kita ngekspor bahan mentah yang udah diolah. Nah, dengan adanya kebijakan ini diharapkan yang pertama bisa meningkatkan nilai tambah komoditas, yang kedua bisa memperkuat struktur industri, yang ketiga bisa meningkatkan peluang kerja karena adanya lapangan pekerjaan yang baru, dan yang keempat bisa meningkatkan devisa bagi perolehan negara. Nah, contoh kasus ataupun faktor yang mendorong terbentuknya kebijakan ini atau dibuatnya kebijakan ini adalah proses pengeksporan coklat dari Indonesia ke luar negeri, di mana Indonesia itu masih condong untuk mengekspor bahan dasar ataupun bahan mentah berupa biji kakao, melainkan yang seharusnya itu atau betternya itu kita menjual atau mengekspor dalam bentuk produk olahan makanan yang berbahan dasar coklat. Kenapa? Karena perbandingan harga dari kalau kita mengekspor dalam bentuk bahan mentah dengan kalau kita mengekspor dalam bentuk produk olahan yang berbahan dasar hasil non-migas kita itu bedanya berkali-kali lipat, dimana kita itu lebih diuntungkan kalau mengekspor makanan yang berbahan dasar coklat daripada kita mengekspor produk bahan mentahnya kayak biji kakaonya itu. Nah, selain adanya kebijakan hilirisasi tadi, ada juga kebijakan bea keluar yang diterapkan pada proses pengeksploran coklat. Nah, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menghambat jumlah biji kokoa yang diekspor agar bisa diolah dulu di dalam negeri. Nah, dengan adanya kebijakan ini juga itu berpengaruh pada peningkatan ekspor jumlah kakao yang sudah menjadi produk olahan di luar negeri. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Thanks for watching dan semoga bisa bermanfaat. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.